103,3 FM RRI Sendawa. RRI Sendawa dengan program siar berikutnya. Dialog interaktif Kutai Barat menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat menyapa hanya di RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, di pagi ini pukul 9 saat ini ya, lewat 1 menit kami hadirkan keruangan Anda dialog interaktif Kubar Menyapa bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. Kami sampaikan kembali mendengar untuk dialog interaktif Kubar Menyapa dengan topik deteksi dini penyakit tidak menular dan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kutai Barat. Bersama narasumber dari Dinas Kesehatan ada Pak Weda SKM MSI, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kutai Barat, didampingi oleh Lija Liku SKM selaku penelaah teknis kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. Kami akan membahas topik mengenai deteksi dini penyakit tidak menular dan pemeriksaan gratis di Kutai Barat hingga pukul 10 nanti. Bersama saya Edi tentunya. Kami juga nantikan undang pendengar di jalur telepon 0812 505 23 938. Saya menyapa dulu ada dua narasumber kami di studio yang saat ini sudah duduk manis ya. Ada Pak Weda. Selamat pagi Pak Weda. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua seluruh warga Kutai Barat. Ya, di sebelahnya ada Ibu Lija Liku selaku penelaah teknis. Selamat pagi Ibu Lija. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Iya, semuanya dalam keadaan sehat insya Allah dan pendengar nanti juga bisa bergabung ya. Tapi sebelumnya kita akan ketahui dulu nih mengenai penyakit tidak menular. Apakah ini trennya di Kutai Barat ini saat ini terus meningkat atau bagaimana? Nah, kita akan membahas ini ya. Pak Wida dulu mungkin ya. Pak Wida selaku Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kutai Barat. Di pagi ini deteksi dini, akan membahas deteksi dini mengenai penyakit tidak menular. Kenapa penyakit tidak menular ini yang menjadi pembahasan kita di pagi ini? Kan ada penyakit menular yang menurut saya justru lebih membahayakan nih kalau menular gitu. Ya seperti apa nih Pak Wida? Silakan. Ya, selamat pagi pemirsa di seluruh Kabupaten Kutai Barat, khususnya bahkan di seluruh Indonesia pada umumnya. Salam sehat buat kita semua. Ya, puji Tuhan kita boleh bersama lagi pada hari ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa penyakit tidak menular ini boleh dikatakan salah satu, kita punya istilah silent kill, artinya pembunuh yang berdarah dingin lah. Ya, itu. Kenapa itu menjadi penting hari ini dibanding juga penyakit menular. Jadi penyakit menular ini bukan berarti tidak penting, tapi juga penting. Namun kalau kita perhatikan bahwa di akhir-akhir ini di Kabupaten Kutai Barat, angka walaupun tidak tahu pasti karena kita juga tidak punya data yang akurat untuk ini, tapi yang jelas ada banyak kasus kematian akibat penyakit tidak menular. Ada beberapa teman kita yang kemarin masih bisa bersenda gurau sama-sama, tiba-tiba besoknya kita sudah lihat dapat info bahwa dia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu penyakit tidak menular adalah salah satu penyakit yang memang tidak ditularkan melalui bakteri, parasit atau virus. Tapi ini penyakit yang disebabkan oleh kebanyakan dari gaya hidup, perilaku yang tidak sehat. Nah, itu yang menjadi faktor. Selain itu juga ada faktor lingkungan dan juga faktor genetik. Nah, itu. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit tidak menular ini terdiri dari berbagai penyakit. Misalnya salah satunya jantung,
stroke, Kanker. hipertensi, kanker, diabetes mellitus, juga penyakit paru, obstruktif, ginjal, osteoartritis, atau juga ada obesitas juga termasuk dari penyakit tidak menular. Nah itu, karena itu pemerintah sangat berharap bahwa seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya warga Kutai Barat, itu memeriksakan diri untuk deteksi dini minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau dia sudah terdeteksi atau punya risiko ada salah satu dari penyakit tidak menular ini, misalnya terdeteksi sudah mengarah ke hipertensi, sudah mengarah ke diabetes mellitus, maka dia harus kontrol setiap bulan di fasilitas kesehatan yang tersedia, baik itu di klinik, di puskesmas, di posyandu, di pustu. Karena kita di pustu ini di posyandu ini ada posyandu lansia, ada posbindu. Jadi ada berbagai fasilitas, bahkan ada juga kita kegiatan-kegiatan di event-event yang kita lakukan, misalnya kita buka screening usia produktif di beberapa tempat yang kita lakukan selama ini. Tujuan kita ya supaya masyarakat Indonesia, khususnya warga Kutai Barat, itu dapat mengakses pelayanan, sehingga semuanya boleh paham, boleh tahu, oh saya ini sudah mendekati inilah. Tekanan darah saya ini kalau tidak betul-betul dijaga lagi, diturunkan, secara ini bisa mengarah ke hipertensi. Itu juga gula darah saya ini, hasil pemeriksaan ini sudah mendekati ke arah diabetes mellitus, perlu kita jaga. Nah, untuk itu juga pemerintah melalui Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK 0107/Menkes/33 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun. Jadi diharapkan seluruh masyarakat pada saat berulang tahun dapat memeriksakan diri di fasilitas kesehatan yang telah ditentukan. Dalam hal ini untuk Kabupaten Kutai Barat di 19 puskesmas yang telah ditentukan. Nah, jadi kita berharap bahwa di hari ulang tahun seluruh warga masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan gratis di puskesmas yang ada. Ya, saya kira itu untuk pendahuluan di mengapa penyakit menular ini yang menjadi topik kita pada hari ini. Oke, baik. Ya, mendengar seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Weda ya, bahwa penyakit tidak menular ini justru saat ini lebih mengkhawatirkan daripada penyakit yang menular ya. Nah, karena tadi tiba-tiba kemarinnya ada, sekarang besoknya sudah mungkin sakit atau bagaimana. Nah, ini kalau menurut Pak Weda, apa yang menjadi penyebab penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit paru kronik, stroke, diabetes dan lainnya ini di Kutai Barat ini trennya meningkat, Pak? Ini sejak tahun berapa atau mungkin baru-baru ini saja nih? Ya, kalau kita katakan meningkat ini dari tahun berapa, itu sebetulnya sudah lama. Cuma mungkin dari sisi pendataan dan kita juga kurang peka terhadap itu sehingga kita seolah-olah ini trennya baru sekarang meningkat. Ya, faktor utama yang mempengaruhi kenapa ini memang pola hidup. Jadi pola hidup, gaya hidup ya, Pak. Hampir mayoritas kalau warga Kutai Barat umumnya perilaku konsumtif, artinya dari pola makan aja. Ya, itu konsumtif sekali, dan juga dari sekian persen itu penduduk kita juga sudah merokok gitu. Itu salah satu pola hidup perilaku yang memang menunjang. Di samping ya mungkin yang berikutnya ada yang minum minuman keras, konsumsi alkohol dan lain sebagainya, itu juga menjadi hal yang sangat ini. Dan juga konsumsi garam, konsumsi berlebihan ini, ya apa selain garam itu kadang-kadang kan saya enggak makan garam banyak, tetapi misalnya Royco, yang sejenisnya bumbu-bumbu penyedap itu juga mempengaruhi ya. Selain itu juga
makan makanan yang berlemak, itu juga menjadi bagian yang meningkatkan risiko untuk terjadi itu. Selain itu juga kita juga melihat dari stres juga bisa menyebabkan ini juga. Nah, itu tingkat stres yang tinggi bisa ini, dan juga obesitas tadi. Obesitas ini pada yang kegemukan itu potensinya lebih besar gitu. Nah, itu yang menyebabkan. Baik, mungkin Ibu Lija bisa menambahkan ini trennya meningkat ini. Tadi ada Pak Weda menyebut merokok ini juga menjadi gaya hidup yang malah tidak hanya orang dewasa saja, sekarang anak-anak juga, remaja-remaja ini banyak merokok ya. Pengaruhnya memang seberapa besar sih untuk kesehatan ini, Bu Lydia? Silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang sekarang itu di Kutai Barat perokok dini itu memang banyak. Misalnya di sekolah ini bukan cuma orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak, bahkan ada mulai dari anak SD sudah mulai merokok, kemudian anak SMP, kemudian anak SMA. Nah, kalau memang mulai dari perokok dini ini susah untuk kita kendalikan seperti itu. Tapi ini memang sebenarnya penyebabnya karena lingkungan. Seperti itu. Misalnya orang tuanya sudah merokok, biasanya disuruh belanja ke warung, selalu diselipkan bahwa nanti kita membeli rokok seperti itu. Jadi mereka meniru dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, pengaruh rokok itu terhadap kesehatan itu yang menyebabkan ini juga adalah salah satu penyebab penyakit tidak menular. Terutama kepada jantung, paru-paru, ya seperti itu, karena asap dan nikotin yang terkandung di dalam rokok ini yang bahkan mungkin perlu diwaspadai. Betul, bahkan perokok pasif malah justru lebih berbahaya ya. Itu sangat perlu diperhatikan juga, karena memang menurut penelitian memang yang pernah kita adakan itu bahwa perokok pasif itu memang sangat berbahaya juga. Iya, terutama kepada ibu-ibu, kasihan yang mereka yang hamil, kemudian yang memang sudah kesehatannya menurun. Ya, itu seperti itu yang perlu kita jaga bersama. Baik. Ibu Lydia, kalau tadi kan Pak Weda menyebut penyakit tidak menular ini ternyata meningkat karena gaya hidup, pola makan, dan juga pengaruh lingkungan yang mungkin pergaulan juga di situ, ya. Dari Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi, ini loh gaya hidup yang sehat itu yang seperti ini, pola makan dan sebagainya. Sejauh ini sosialisasi itu seperti apa nih, Bu Lydia? Iya, jadi sejauh ini dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan misalnya dari ke Dinas Pendidikan untuk terjun ke sekolah-sekolah. Jadi biasanya kami itu melaksanakan penyuluhan di sekolah-sekolah, baik di SD, SMP maupun SMA. Kemudian juga selain itu juga kami ada kunjungan ke OPD. Ya, jadi ke OPD itu, ke kantor-kantor itu kami selain pemeriksaan kesehatan, kemudian jika kami menemukan petugas-petugas yang memang menjadi penyandang penyakit tidak menular ini, di situ kami tetap sosialisasi. Oke, jadi lewat sekolah-sekolah. Iya. Selain sekolah-sekolah mungkin ada yang selain ke sekolah, ke masyarakat. Kemudian itu kepada pekerja-pekerja yang ada di kantor, yang ada di Kutai Barat. Oke. Tapi mungkin itu tidak terjadwal rutin atau mungkin pas di momen-momen tertentu saja? Biasanya memang kami sudah punya jadwal yang ada jadwalnya setiap tahun pasti ada. Baik. Ya mungkin kalau boleh saran nih, kalau di anak muda kan mungkin yang menjadi pengaruh kan mungkin untuk mensosialisasikan itu kan bisa juga dari remaja yang mungkin menginspirasi mereka, misalnya buatkan kayak duta kesehatan. Ada seperti itu, Bu? Selama ini memang ada seperti itu, cuman kebetulan kami kan ini ada di bidang pengendalian, tetapi tetap kami kerjasama dengan bagian yang promosi kesehatan, yang memang ada kader-kader kesehatan yang memang ada di remaja. Karena kan kalau di yang lain kayak misalnya duta pariwisata ada, duta yang lain juga ada, duta kesehatan juga penting ya Bu ya. Betul, apalagi ini sasarannya ke remaja gitu ya. Baik pendengar, ini tadi sedikit sudah membahas mengenai penyakit tidak menular, apa yang menjadi penyebabnya, terus apa yang harus dilakukan pencegahannya ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi dengan kedua narasumber kita juga di pagi ini. Dan ada satu topik lagi yang nanti juga akan kita bahas, yaitu nanti akan ada
pembahasan mengenai pemeriksaan kesehatan gratis ya. Pemeriksaan gratis yang menyasar kepada masyarakat itu apa saja yang boleh diikuti oleh masyarakat. Nanti kita akan tanya-tanya lagi. Ya, kita jeda sejenak ya Pak Weda. Saya akan memberikan kesempatan kepada pendengar yang ingin bergabung. Kami tunggu di jalur telepon 0812 505 23 938 ya. Sekali lagi di jalur telepon 0812 505 23 938. Bagi Anda yang mau bergabung, kami tunggu di pagi ini dialog interaktif Kubar Menyapa bersama kedua narasumber dari Dinas Kesehatan Kutai Barat. Ya Pak Weda, ini tadi kan ada rencana mau ada pemeriksaan gratis. Itu mulai kapan dan dalam momen hari ulang tahun Dinas Kesehatan juga ya Pak Weda ya? Silakan Pak Weda. Ya, terima kasih. Ya, sebelum saya jawab itu tadi yang sempat ini masalah duta. Jadi kemarin di Hari Kesehatan Nasional kita sudah luncurkan namanya Komunitas Anak Peduli Kesehatan. Nah, jadi di Komunitas Anak Peduli Kesehatan ini kita juga menjadikan mereka duta-duta untuk masalah kesehatan. Jadi ada beberapa duta, misalnya ada duta hepatitis, ada duta malaria, duta DPD, duta hipertensi. Jadi kita sudah ini. Jadi kita namanya inovasi kita itu namanya Komunitas Anak Peduli Kesehatan. Berarti memang ada arah ke situ ya dalam rangka sosialisasi kesehatan ya. Ya, sosialisasi kesehatan. Baik. Ya, berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan gratis atau cek kesehatan gratis, sebagaimana yang dia arahkan oleh Presiden kita Pak Prabowo bahwa seluruh warga masyarakat Indonesia harus melakukan pemeriksaan gratis sekali pada saat hari ulang tahun yang bersangkutan. Jadi misalnya saya ulang tahunnya bulan ini, ya saya wajib mendaftar kepada puskesmas yang terdekat atau tempat saya menjadi kes pertama. Nah, jadi BPJS saya terdaftar di mana. Oh begitu. Nah, itu diberikan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai dengan kemampuan dan puskesmas, dan itu sudah diluncurkan kita sejak Maret yang lalu, dan ini berlaku sampai tahun ini habis istilahnya. Jadi diimbau kepada Bapak Ibu warga masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang berulang tahun. Nah, kalau yang sudah berulang tahun Januari, Februari, Maret kemarin, boleh datang mendaftar di puskesmas ya, karena sudah lewat, tapi kita masih menerima untuk pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Pemeriksaan itu bisa dilakukan khususnya kita yang memiliki HP Android dapat mendownload Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat ya. Nah, di situ nanti daftar dan panduannya akan muncul di situ untuk proses pendaftaran. Nah, kalau kita sudah terdaftar, itu bisa kita tentukan kapan saya mau periksa kesehatan, hari dan ininya kita tentukan sendiri. Dan di situ ada juga screening yang harus diisi oleh kita secara di aplikasi itu. Jadi ketika kita datang nanti, petugas tidak akan screening lagi, kan sudah kita isi di sudah aplikasi diisi duluan ya. Nah, itu. Jadi menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Aplikasinya tadi Satu Sehat. Ya, Satu Sehat mobile. Bisa di-download di aplikasi Play Store ya. Ya. Oke, baik. Play Store. Aplikasi Satu Sehat itu. Baik, tapi bagi yang lansia yang tidak bisa, silakan datang ke puskesmas terdekat untuk nanti dibantu oleh petugas puskesmas untuk membantu. Baik. Tapi bagi yang memang ini diharapkan bisa mendaftar ini. Pak Weda, tadi kan bisa di hari ulang tahunnya masing-masing ya. Kalau misalkan hari ulang tahunnya sekarang tapi sibuk nih, sempatnya besok tidak apa-apa ya, nggak gugur. Nggak apa-apa, dalam bulan itu boleh. Kita yang tentukan kapan kita bisa pergi. Jadi di hari ulang tahun kita ini, misalnya bulan ini ulang tahun, tapi kan di tanggal 28 ini saya tidak bisa. Saya bisanya nanti tanggal 30. Tidak apa-apa, daftar tanggal 30. Jadi kita sudah ini, bahkan nomor daftar kita ada, tinggal download. Kita nanti misalnya Puskesmas Barong, kita
datang ke Puskesmas Barong, serahkan itu, mereka langsung proses pemeriksaan kita. Jadi tidak ikut antri seperti yang lain, karena dia akan dipisahkan untuk, ada tim khusus untuk ini, cek kesehatan gratis ini di Puskesmas. Baik. Untuk penyakit dalam pemeriksaan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis ini berarti umum ya Pak, menyangkut semua screening, dalam arti penyakit-penyakit apapun yang merasa nggak sehat atau sehat pun nanti setelah terdeteksi tindak lanjutnya seperti apa nih Pak? Iya, jadi saya akan sampaikan beberapa pemeriksaan yang dilakukan melalui cek kesehatan gratis ini. Yang pertama itu pada bayi baru lahir, itu usia 2 hari lah. Setelah itu yang diperiksa kekurangan hormon tiroid, kekurangan enzim pelindung sel darah merah, kekurangan hormon adrenal sejak lahir, penyakit jantung bawaan kritis, kelainan saluran empedu dan pertumbuhan. Itu pada bayi. Pada bayi. Ya, sedangkan pada balita dan anak prasekolah meliputi pemeriksaan pertumbuhan, perkembangan, tuberkulosis telinga, mata, gigi, thalassemia, gula darah. Itu pada usia mulai 2 tahun ya. Dan yang ketiga, untuk jenis pemeriksaan pada dewasa meliputi kardiovaskular. Jadi screeningnya meliputi merokok, tingkat efek aktivitas fisik, status gizi, gigi, tekanan darah, gula darah, risiko stroke, risiko jantung, fungsi ginjal. Ini yang risiko stroke, jantung dan ginjal itu diperiksa pada usia mulai dari 40 tahun. Kalau yang di bawah belum. Ada pemeriksaan paru, ada pemeriksaan kanker payudara, kanker rahim, kanker paru, kanker usus. Nah itu. Dan juga ada fungsi indera, mata dan telinga. Ada fungsi kesehatan jiwa, ada fungsi hati, terdiri dari hepatitis, dan juga pada calon pengantin. Jadi sekarang calon pengantin juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum dia melaksanakan pernikahan. Dan yang pada calon pengantin ini ada pemeriksaan anemia, pemeriksaan sifilis, pemeriksaan HIV. Sedangkan pada lansia itu meliputi juga kardiovaskular, merokok, tingkat aktivitas fisik, status gizi, gigi, tekanan darah dan juga gula darah. Selain itu kita juga pada ini yaitu, jadi itu beberapa pemeriksaan yang dilakukan pada second gratis screening. Dan nanti kan ketika misalnya dari hasil pemeriksaan Puskesmas ditemukan penyakit yang ini, maka dia akan dirujuk ke rumah sakit. Untuk dapat misalnya dia dicuriga ada kelainan fungsi jantung misalnya, ya akan dirujuk ke spesialis jantung. Itu. Untuk pengobatan rujukan yang selanjutnya itu masih dalam konteks gratis atau bagaimana nih Pak? Ya, karena makanya tadi ada ini kan tetap gratis dia nanti. Karena pakai BPJS-nya kan nanti. Baik. Ya. Bu Lija, ini kalau masyarakat yang belum memiliki BPJS seperti apa nih Bu Lija? Iya, baik. Untuk PKG ini yang pemeriksaan gratis nanti mereka akan ke Puskesmas, kemudian nanti di sana akan mendapatkan arahan dari petugas kesehatan. Oh, tapi tetap dilayani. Iya, tetap dilayani. Jadi kalau untuk pemeriksaan gratis, memang pemeriksaannya memang tetap gratis, mulai dari awal sampai akhirnya ada beberapa macam pemeriksaan seperti yang disebutkan oleh Pak Weda tadi. Tetapi jika ditemukan hal-hal yang memang serius, akan dirujuk kepada dokter yang ada di Puskesmas. Dan itu memang harus menggunakan BPJS. Tapi kalau memang tidak mempunyai BPJS, mau tidak mau berlaku umum untuk pengobatan. Tapi kalau pemeriksaannya tetap gratis. Ya, seperti itu. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit untuk anak sekolah. Ya, kalau untuk pemeriksaan CKG untuk anak sekolah nanti dilaksanakan kayaknya serentak di bulan Juli. Jadi untuk tahun ajaran yang baru buat anak sekolah seperti itu. Karena anak-anak sekolah juga perlu pemeriksaan gratis seperti itu. Jadi untuk semua jenjang? Iya, semua jenjang. Mulai dari SD sampai SMA. Di puskesmas? Di puskesmas, dan memang ada pemeriksaan yang harus dilaksanakan di puskesmas. Ada juga yang bisa dilaksanakan di sekolah. Nanti untuk petunjuknya nanti kita akan menghubungi sekolah-sekolah yang ada. Baik, jadi nanti di bulan itu
sibuk ini ya semua ngurus kesehatan ya. Seperti itu ya, diusahakan bisa terjangkau semua betul. sekolah-sekolah yang ada di Betul. Kutai Dan Barat. ini untuk masyarakat termasuk saya juga terima kasih jadi dapat informasi ya. Iya. Ini mumpung ada kegiatan yang baik seperti ini kita bisa memanfaatkan ya. Jangan sampai kelewatan ya atau mengabaikan gitu ya. Karena terkadang nih Bu Lijah ya, orang tuh merasa sehat padahal sebenarnya ada penyakit-penyakit mengintai gitu ya Bu Lijah ya. Itu sudah yang disebut Pak Weda tadi itu silent killer ya Pak. Iya. Ya, pembunuh secara diam-diam. Betul seperti ya. itu. Kalau Iya. penyakit yang menular sih justru malah sudah kedeteksi ya Pak Iya, Weda ya. ada gejalanya. Ada yang gejalanya kelihatan. dan Iya. kita juga jadi waspada. Oh itu kena apa misalnya menular, Iya. hati-hati gitu ya. Jadi hati-hati. Tapi ini tuh tiba-tiba gitu. Iya. Makanya tadi ada kaitannya pentingnya menjaga kesehatan dan juga supaya terhindar dari penyakit tidak menular tadi ya Pak Weda ya. Iya. Oke Pak Weda ada yang mau ditambahkan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Jadi berkaitan dengan penyakit tidak menular ini, ya memang kita berharap betul warga masyarakat kita sadar akan pentingnya deteksi dini. Karena tadi salah satu contoh yang paling sering itu adalah hipertensi. Itu yang betul-betul kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita hipertensi karena memang tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas. Misalnya tekanannya sudah 170 tapi dia aman-aman saja, tidak melakukan apa-apa. Nah, ketika dia merasa aman-aman saja dan tidak melakukan pemeriksaan, minum obat teratur, cek kesehatan secara rutin, merubah pola hidup atau gaya hidup tadi, dan meningkatkan dengan aktivitas fisik. Nah, itu yang seringkali tiba-tiba dia duduk-duduk ini tiba-tiba stroke, duduk ini tiba-tiba berbagai ini jantung dan lain sebagainya. Itu yang memang ini. Tetapi kalaupun dia tekanannya tinggi, tetapi ketika dia terkontrol, terkendali, ya tidak apa-apa. Artinya kan dia minum obat secara teratur, dia sudah mulai merubah gaya hidupnya. Kalau dia perokok, dia bisa berhenti merokok. Betul. Kalau biasanya kita makan tanpa lagi lihat seberapa banyak di depan ada di meja kita hantam, nah ini juga merubah. Terus yang juga paling penting kan kita tidak, kebiasaan kita makan mungkin di atas jam 8 ke atas atau jam 9. Nah ini kita rubah ya Malam, jam malam. 8 ke bawah lah. Jam 6, jam 7, paling lambat jam 8 kita sudah makan malam. Iya. Nah itu juga faktor yang paling sering karena kita makannya malam gitu. Karena makan banyak di malam hari kan dibawa tidur, tidak bawa apa-apa. Akhirnya menambah beban ginjal, menambah beban ini untuk mengolah itu. Iya. Nah, tapi kalau kita makannya banyak di pagi hari ya tidak apa-apa sebetulnya, atau siang hari. Iya. Nah, malam ini yang kita rubah. Jadi itu juga salah satu gaya hidup. Oke. Belum lagi kita berbicara aktivitas fisik, tapi banyak kita karena kesibukan tidak pernah bergerak. Dari rumah sudah naik kendaraan sampai dari kantor juga duduk situ, pulang naik lagi, tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Betul. Sehingga ini juga meningkatkan ini Penyakit. ya penyakit, ya penebalan pada pembuluh darah itu yang sering ini kalau tidak terkontrol, Oke. tidak terkendali. Baik Pak Itu, Pak. Weda. Baik Pak Weda. Ini ada Pak Widi di Simpang Raya nih pertanyaan ini. Kalau saya Pak, masalahnya ini punya ibu yang sudah kena stroke 2 tahun terakhir ini, masih bisa jalan tetapi ada gangguan-gangguan yang tidak normal seperti sebelumnya. Bisakah mengikuti program pemeriksaan gratis ini untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, Pak Weda? Pak Widi di Simpang Raya. Ya, terima kasih Pak Widi. Sangat bisa Pak, bahkan dianjurkan untuk pemeriksaan, ikut pemeriksaan kesehatan gratis ini, cek ini. Nah, jadi apakah dia ada sudah penyakit atau yang belum, ya wajib. Karena kita sekali lagi 1 kali dalam setahun itu wajib kita memeriksakan kesehatan ini. Ya, terutama kalau yang sudah seperti ibunya Pak Widi ini memang justru harus kontrol setiap hari, setiap minggu minimal, secara rutin, karena kita lihat perkembangannya, apakah dia tekanannya naik, apa ini. Jadi memang harus baik di puskesmas, di klinik. Nah itu
Kalau kita harapkan rutin, sehingga dia tetap terkendali dan terkontrol untuk mencegah terjadi komplikasinya itu. Nah, itu yang paling penting kan. Walaupun ini sudah terdeteksi memang kena kanker ya, kanker stroke, jadi masih bisa yang mengikuti program ini ya, untuk bisa mendapatkan mungkin pengobatan yang lebih lanjut lagi gitu ya. Iya, kan dia kan kalau udah stroke dia periksa lagi kan, kalau dia terkendali kan stroke-nya bisa lama-lama juga bisa sembuh. Betul. Kalau memang ini tergantung kadang-kadang niat dan semangat. Ini niat dan semangat ini penting juga. Ketika yang sudah sakit ini kalau dia sudah tidak ada semangat, tidak ada niat, tidak ada ini ya sudah itu mempercepat. Tapi kalau memang dia semangat dan dia yakin bahwa penyakitnya itu bisa sembuhkan dan tidak merasa aduh sakit ini, aduh. Nah keluhan ini kadang membuat penyakit kita tambah parah gitu. Tapi kalau kita semangat tidak memedulikan. Saya pernah ada pengalaman ada seseorang yang pernah didiagnosa dokter itu penyakitmu akan sebulan lagi dipanggil Tuhan. Tapi dengan semangat yang luar biasa, dia tidak pernah mengabaikan penyakit itu walaupun tidak sembuh, tapi usianya bertahan 3 tahun dari penyakit itu baru dia dipanggil oleh Tuhan. Karena dia betul-betul kalau mau penyakit ini apa? Saya tetap beraktivitas, saya tetap melakukan tugas saya sehari-hari dengan ini, dengan kondisi kalau dia sudah tidak bisa, ya dia istirahat. Tapi kalau masih bisa kerja lagi gitu. Oke, baik Pak Weda, Bu Lija, kita sabar dulu ada telepon masuk Pak Hanyeng. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Edi. Selamat pagi, bapak-bapak narasumber. Jadi sekarang ini berbagai macam penyakit. Nah kita lihat kalau orang-orang tua dulu makan sembarang-sembarang saja, minum di pancuran bok atau di sungai, atau bahkan ada di jalan juga bekas jalan Holim, nggak tahu-tahu mereka minum kalau sudah kehausan. Umur panjang, tetapi sekarang ini saya tidak paham kok berbagai macam penyakit ya mungkin saja lingkungan. Nah, lingkungan. Ada juga sekarang ini penyakit yang mengerikan. Nah, bisa bikin orang patah-patah mati, itu lubang yang di tengah jalan. Kalau kita tabrak itu bisa mati. Nah, itu. Cuman saya bingung juga, itu kan mengganggu kesehatan, mengganggu keselamatan, tetapi pihak terkait kok diam-diam aja. Nah, saya juga berharap dari dinas kesehatan ini bisa mengecek lah, misalnya air sungai di daerah Muara Kelian, itu bagaimana kesehatan airnya sehat tidak, layak tidak diminum. Nah itu di Sungai Lawah. Nah karena masih banyak saudara-saudara kita yang mengandalkan air sungai itu. Sementara banyak yang generasi mulai sana sungai-sungai yang menjadi andalan untuk minum itu tercemar. Ikan banyak mati. Saya bilang tidak lama manusianya lagi mati. Nah ini pentingnya menjaga kesehatan, karena saya lihat di kantor lingkungan hidup itu kan ada ya untuk pengukur udara kan, itu pengukur udara. Nah kenapa tidak kita air minum itu juga itu harus diperhatikan, karena ini kan untuk kesehatan kita. Itu saya mau tanya juga, bolehkah tidak saya bertanya-tanya? Gitu. Kalau tadi kan ada kesehatan, periksa cek kesehatan. Saya dengar katanya kalau masyarakat Kaltim ini yang penting KTP Kaltim itu bisa berobat gratis kalau ke rumah sakit, betul tidak? Nah takutnya nanti masyarakat Kaltim ini ke masyarakat Kutai Barat yang KTP Kutai Barat pergi ke rumah sakit minta mau berobat katanya gratis, tahu-tahu ditagih, nanti naik tekanannya, bisa mengamuk-ngamuk dia itu. Nah ini, nah terus yang selanjutnya juga kami berharap juga pengawasan terhadap makanan. Nah makanan ini banyak juga yang kadaluarsa itu, karena ini juga mengganggu kesehatan. Itu banyak kalau kita berbicara faktor kesehatan ini. Jadi apalagi kalau kita sekarang ini makan sayur itu yang disemprot-semprot karena banyak ulat kan, takut juga orang kan. Nah ini juga obat-obatan herbal. Nah katanya ini bagus obatnya, ternyata itu berdampak kepada ginjal. Nah saya juga sedih juga lihat sekarang ini banyak yang muda-muda kok bisa kena penyakit diabetes
kena stroke. Nah, kasihan juga. Maka dulu suaminya galak, sering mukul istri. Nah, sudah stroke, baik juga istri itu tidak mau meninggalkan, tetap juga merawat. Itu kan fakta itu. Ada juga kalau sudah istri kerja, suaminya pergi ke lapak berjudi, pulang di jam 2-3 malam. Nah, sementara istrinya pergi nores karet, macam sudah kena stroke. Istri itu juga yang ngurus-ngurus. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sebentar ya Pak Haji, saya mau nanya dulu dengan Pak Weda. Pak Weda merasakan sakit-sakit nggak Pak kalau lagi jalan nih Pak, mau ke kantor atau mungkin lagi jalan-jalan lah di sekitaran Kubar, karena jalannya yang jelek, badan sakit-sakit nggak Pak? Ya, karena itu sempat singgung tadi Pak, ya itu juga bisa bikin sakit ya. Tapi kan bukan wewenang dinas kesehatan Pak ya. Cuman kan kita semua jadi terimbas juga ya Pak ya. Jadi risiko kecelakaan, kita jalan juga nggak enak, sakit-sakit juga badan gitu Pak ya. Oke Pak, silakan Pak dijawab mengenai apa yang ditanyakan Bung Hayak tadi. Iya, terima kasih Bung Hanye. Saya sering monitor lewat radio, memang saya senang dengan Bung Hanye ini. Bahkan kalau ada waktu saya mau ketemu Bung Hanye ini. Oh, iya tuh Pak, Bung Hanye itu. Iya. Iya, betul Bung Hanye. Jadi kalau kita krisis masalah jalan itu kan salah satu juga itu penyakit tidak menular. Artinya itu juga menyebabkan kematian. Ya, secara ini ya kita sedih dengan kondisi kita. Ya, apalagi kalau kita berbicara jalan yang ke Trans Kalimantan lah, Samarinda ke kita. Betul. Rasanya memang kita belum merdeka Bung Hanye sampai hari ini gitu. Jadi itu memang doa kita Kutai Barat untuk bersama. Mudah-mudahan ya pemerintah yang baru ini memang bisa memperhatikan kita khusus untuk jalan ini. Ya, berkaitan dengan air sungai tadi Bung Hanye, ya terima kasih untuk masukannya. Karena untuk pemeriksaan air sungai ini, kalau kita lihat memang saya sering kritisi juga bahwa yang ada di Kutai Barat ini khususnya di kampung-kampung itu bukan air bersih, tetapi air mendekat. Karena kalau air bersih itu ada proses-proses, tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai standar. Sehingga memang ketika kita konsumsi itu betul-betul layak. Tetapi yang ada hampir semua yang saya pernah kunjungi, yang saya jumpai bahwa itu air mendekat. Jadi belum air bersih Pak. Betul yang Bapak bilang, namun untuk pemeriksaan itu bukan ranah dari Dinas Kesehatan tapi Dinas Lingkungan Hidup. Ya bukan kami ini. Tapi kalau untuk depo-depo air minum yang seperti Bapak sampaikan tadi, termasuk pemeriksaan makanan yang kadaluarsa, memang itu bagian dari kami. Dan itu terima kasih diingatkan. Mudah-mudahan kami bisa untuk melaksanakan itu di Dinas Kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan pengawasan terhadap makanan ini. Pak Weda, tadi Bapak menyebut depo-depo air minum pengisian air ulang galon. Kalau galon itu ya. Itu dicek berarti ya. Yang layak mana, yang nggak layak mana gitu ya. Cuman kendala kita untuk di sini karena kita tidak punya laboratorium untuk pengecekan itu, kita kirim sampel ke Samarinda. Nah, kebanyakan yang punya deponya nggak sanggup untuk membayar karena harus bawa ke Samarinda. Jadi gimana Pak itu? Memang kita tetap periksa, cuman kadang-kadang ya ada juga yang kita pahami aja lah gitu. Tapi secara ini itu setiap periodenya kita memang wajib periksa. Kalau tidak kan ya bisa dicabut izinnya kalau dia itu. Jadi memang untuk depo-depo air isi ulang itu menjadi tanggung jawab kesehatan untuk mengambil sampel, mengirim. Nah, oleh karena itu kita mengusulkan bahwa tahun-tahun berikutnya itu kan lama ini usulan kita mau bangun laboratorium itu untuk pemeriksaan. Jadi kita tidak perlu lagi harus kirim, kita sudah bisa di sini. Mudah-mudahan nanti Bupati yang sekarang ini segera merasakan. Iya, mudah-mudahan bisa ya dengan APBD kita yang ini itu. Ya, berkaitan dengan obat-obat herbal tadi Pak dan sayur-sayuran inilah perlu kerja keras kita bersama. Jadi seluruh elemen masyarakat juga instansi terkait untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan pestisida juga bagi tanaman. Karena tidak semua petani kita bisa menggunakan pestisida dengan benar. Itu banyak. Tapi dia harus menggunakan karena mau sayur-sayuran tanamannya subur dan bisa di ini. Nah itu sehingga ya
betul tadi Bung Hani katakan ya, seringkali kita ya yang kita makan bukan vitamin tapi racun yang kita makan. Nah, kaitan dengan itu tadi ya makanya muncul berbagai jenis penyakit. Belum lagi yang instan-instan yang kita makan. Ibaratnya ini kalau ada istilah orang dulu ayam tuh cuma satu. Ayam. Sekarang muncul ada ayam kampung, ada ayam kota, bahkan ada ayam potong. Nah, kalau ayam kampung peliharanya 6 bulan belum bisa dimakan. Tapi kalau ayam potong 3 minggu bisa dimakan. Nah, itu bayangkan. Nah, itu yang menjadi berbagai faktor. Artinya sesuatu yang sebetulnya dipercepat prosesnya itu kan sesuatu perlu dihati-hati ya. Iya, perlu hati-hati. Tidak sesuai. Ya, tapi kan zaman menuntut kita begitu. Kalau kita mau ikut yang tadi yang 1 tahun baru panen, sempat kita ekonomi kita. Tapi ini. Bapak mau konsumsi juga ya ayam potong? Saya tetap ini konsumsi. Ya itu. Itu juga dengan obat-obat herbal tadi. Nah ini kendala kita. Kadang-kadang banyak mengupayakan obat-obat herbal. Mendengar yang ini bilang, oh ini bagus, ini bagus, lalu konsumsi. Nah tanpa pengawasan dokter. Oleh karena itu obat-obatan itu kan dikonsumsi harus di bawah pengawasan dokter. Kenapa harus di bawah pengawasan dokter? Itu untuk menghindari komplikasi tadi, untuk menghindari efek sampingnya. Kalau kita konsumsi sendiri, dan itu yang dilakukan oleh warga kita, bukan hanya obat herbal, obat-obat paten atau obat-obat esensial, obat-obat yang biasa digunakan oleh kita selama ini dikonsumsi. Yang sering kita temukan dan saya sering juga mengingatkan warga atau teman-teman, misalnya sakit-sakit badan, dia merasa harus minum obat. Lalu obatnya apa yang diminum? Dia minum Remasil, dia minum Antalgin, dia minum Wiros. Wiros, Antalgin, Remasil itu ada isinya sama, senyawanya sama. Salah satunya Antalgin. Sama-sama 500. Kalau dia minum 3 itu berarti dia minum 1.500 dosis yang dia minum. Sehingga memang badan tidak sakit, tetapi efeknya kan pertama dia kebal terhadap obat, yang kedua ya ginjalnya lama-lama tidak mampu untuk itunya. Nah itu. Jadi belum lagi antibiotik. Sering keluarga kita sedikit-sedikit minum antibiotik. Beli amoxicillin, beli ampicillin, beli penisilin, beli apa pokoknya yang golongan antibiotik. Sementara itu tidak betul-betul dibenarkan diminum tanpa pengawasan dokter, tanpa resep dokter. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa jangan lakukan itu. Karena itu juga menjadi faktor bisa gagal ginjal, bisa juga jantung yang terjadi. Nah itu. Jadi kita tidak melarang minum obat herbal, tapi memang selektif betul. Jangan minumnya istilahnya tanpa lagi memperhatikan, karena ini herbal katanya, tanpa efek samping ini minum semaunya. Ya tidak begitu. Yang jelas harus dicek juga fungsi hati, fungsi ginjalnya. Kalau kelebihan kan tetap bermasalah juga, karena yang memproses itu hati dengan ginjal, membuang racun, menyaring itu semua. Oke, baik Pak. Tapi baik obat herbal maupun obat kimia yang ada di apotek, di rumah sakit, puskesmas itu selalu diawasi, dalam arti obat-obat yang beredar dan dijual ini aman. Yang dikhawatirkan masyarakat ini adalah obat yang justru malah membahayakan begitu, karena mungkin dosisnya terlalu berlebih atau malah obat ilegal seperti itu. Nah, untuk mengecek itu dipastikan aman seperti apa sejauh ini Pak Widada dari Dinas Kesehatan? Ya memang ada pengawasan terhadap itu, jadi ada pemeriksaan secara berkala oleh teman-teman untuk cek baik itu toko obat maupun apotek. Tapi sebetulnya obat yang dijual itu ya sama saja, cuman cara penggunaannya ini masyarakat kita terbiasa membeli obat itu dan mengkonsumsi tanpa petunjuk dari dokter. Itu yang salah. Jadi kita berharap bahwa kalau kita sakit lebih bagus tidak membeli obat yang ini, tapi langsung ke fasilitas kesehatan, baik itu ke rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter praktek, sehingga obat yang
resepkan itu diberikan itu diawasi oleh dokter. Nanti dia sudah kasih misalnya ini untuk 3 hari, ini untuk 5 hari. Kalau dia untuk 5 hari, ya wajib dihabiskan 5 hari. Jangan karena saya sudah sembuh, minumnya 2 hari sudah dibuang. Itu tidak boleh. Nanti resistensi obat itu akan muncul. Nah, itu yang dimaksud kita pengawasan oleh dokter atau petugas apotekernya itu. Baik. Jadi pengawasan dokter ya. Tadi bicara soal makanan kadaluarsa, ini juga pemeriksaan, tapi mungkin ini lebih ke dinas perdagangan, Pak ya. Kalau ada kerjasama juga di situ ya. Tapi saling kerjasama sebenarnya selama ini. Ya, kerjasama memang untuk itu. Izin, Ibu Lija, teknisnya seperti apa sih kalau untuk obatan baik herbal maupun kimia yang akan masuk ke Kubar ini? Apakah diseleksi dulu, diawasi dulu oleh dinas kesehatan, baru setelah itu kalau memang tidak terdeteksi ada obat-obat yang berbahaya, baru boleh diperjualbelikan, baru boleh diedarkan ke puskesmas, rumah sakit seperti itu, atau orang tiba-tiba punya apotek nih? Beli sendiri aja gitu, bawa sendiri, beli kemana gitu, nggak seperti itu atau gimana teknisnya? Boleh? Iya, baik. Jadi seperti ini obat-obat yang ada di sekitar kita yang ada di baik di apotek maupun di toko obat yang ada sekarang itu sebenarnya memang sudah semuanya sudah diawasi oleh Balai POM. Tetapi secara khusus yang ada di dinas kesehatan yang diedarkan ke puskesmas, memang kita berharap bahwa masyarakat itu sebaiknya tidak membeli sembarang obat. Iya, karena kadang-kadang mohon maaf memang ada toko-toko yang memang tidak mempunyai izin untuk menjual obat tersebut. Seperti itu. Kemudian sebenarnya ini juga ada kaitannya dengan PKG, yang pemeriksaan kesehatan gratis tadi. Kebetulan juga Bapak ini menanyakan tentang jangan-jangan kami ke rumah sakit tidak membawa uang, kemudian nanti di sana ditagih gitu. Mungkin saya jelaskan sedikit. Memang kalau yang dikatakan gratis itu adalah sesuatu yang memang enak kita dengar. Tetapi gratis itu biasanya selalu ada persyaratan yang perlu kita penuhi. Sama dengan ke rumah sakit itu kita tidak bisa langsung ke rumah sakit, saya mau pemeriksaan gratis di rumah sakit, tidak boleh. Itu ada prosedurnya. Misalnya kalau kita masyarakat itu harus lewat puskesmas dulu. Nah, dari puskesmas kalau memang tidak bisa ditangani oleh puskesmas, baru melaksanakan rujukan ke rumah sakit seperti itu. Kemudian juga masalah obat-obatan yang tadi, kalau ini ada kaitannya dengan penyakit tidak menular ya. Iya. Perlu kita ketahui bahwa jika sudah divonis menjadi penyandang penyakit tidak menular itu seumur hidup. Jadi memang selama hidupnya itu harus menggunakan obat kalau memang itu adalah obat yang penyandang PTM. Misalnya obat-obat hipertensi. Kalau sudah minum obat hipertensi berarti seumur hidup harus menggunakan obat hipertensi. Gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi obat-obat itu tidak boleh dibeli sembarang. Harus dibawa pengawasan dari tenaga kesehatan yang ada. Mungkin seperti itu. Baik. Saya undang lagi di jalur telepon 0812 505 23938 bagi pendengar yang mau bergabung di via telepon ataupun SMS, kami tunggu, nomornya sama ya. Bisa menanyakan mengenai topik yang sedang kita bahas di pagi ini, deteksi dini penyakit tidak menular dan juga pemeriksaan kesehatan gratis, yang mana bisa diikuti mulai tanggal berapa Pak Bida tadi saya lupa. Untuk pemeriksaan gratisnya mulai Maret ya, sampai Februari ya. Februari sampai akhir tahun ini. Berarti untuk sekarang boleh langsung mendaftar ya? Boleh tadi menggunakan aplikasi Satu Sehat, mobile Satu Sehat atau langsung ke puskesmas terdekat ya. Membawa KTP atau kakak boleh. Atau dan juga BPJS. Dan bagi yang tidak memiliki BPJS, ya boleh saja KTP ya dulu ya. KTP boleh. Nanti di sana akan ada arahan-arahan dari petugas kesehatan ya, Bu Lija ya. Itu tadi pendengar ya. Ya, kami tunggu lagi di jalur telepon 0812 505 23938 ya, membahas mengenai deteksi dini penyakit tidak menular. Tadi sempat Bu Hanya juga menyinggung kok sekarang
makin kesini makin banyak penyakit gitu ya. Selain dari, kalau dulu kan Bapak Weda mungkin percaya nggak kalau dulu tuh orang-orang banyak yang lebih banyak sehatnya, umurnya juga panjang-panjang gitu ya. Apa sih menurut Pak Weda yang membedakan zaman dulu nih nenek moyang kita sama yang sekarang ini? Apa karena sekarang ini makin banyak obat-obatan, kimia-kimia, kayak kita mengkonsumsi makanan sayuran saja mungkin ada kandungan pestisidanya gitu ya Pak Weda ya. Sementara zaman dulu mungkin lebih alami ya Pak ya. Gimana menurut Pak Weda nih Pak? Iya betul sekali Pak. Jadi memang kalau kita bandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang ya, yang alami memang zaman dulu lebih bagus. Nah sekarang ini kita cari yang alami ini Susah ya? susah sekali. Kita sebenarnya mau ikut yang alami tapi kita dihadapkan pada kondisi yang serba instan itu Pak Weda ya. Ya, serba instan. Terus petani kita juga kalau dia cara kerja seperti dulu ya tidak menghasilkan apa-apa. Artinya kan dia bertanam tanpa pupuk, tanpa menggunakan pestisida, ya kayaknya tidak menghasilkan apa-apa juga. Tumbuhan tetap kerdil dan sebagainya. Hanya yang memang kita perlu sekarang ini ya bagaimana kita memberikan pendidikan kepada petani kita, bagaimana cara menggunakan pestisida yang benar, mulai dari dosis, waktu penyemprot dan lain sebagainya, dan juga waktu panennya, sehingga memang betul-betul itu kita konsumsi ya paling tidak lebih inilah. Karena kalau memang dia salah menggunakan, saya ini tidak ngomong orang lain, saya ini pernah jadi pelaku yang salah. Ya, jadi agak lucu. Saya waktu itu berladang, jadi saya menggunakan racun rumput. Saya pikir dengan saya kasih dosis yang tinggi, rumput cepat mati. Justru terbalik Pak, tidak mati, padi saya yang malah mati. Iya, saya waktu itu kasih racunnya 6 tutup botol. Ternyata saya ini tidak mati, padi yang mati. Tapi bilang teman saya yang dia biasa menggunakan, dia ketawa. Dia hanya gunakan 2 tutup botol, rumputnya mati, padinya segar. Jadi itu, jadi memang pendidikan penggunaan pestisida atau pupuk atau racun ini memang sangat perlu. Jadi para petani ini perlu diedukasi. Edukasi untuk itu. Dan juga tadi ada pertanyaan bunganya, mungkin tadi sudah dijawab teman saya, tapi masih ini yang masalah gratis tadi. Ya, betul ada program Kaltim gratis, tapi ini masih kita ini. Tapi yang jelas Kutai Barat juga sudah menggratiskan seluruh pelayanan dengan menjadi anggota BPJS. Nah, kita sudah menganggarkan untuk seluruh warga Kutai Barat ini menjadi anggota BPJS. Tapi persoalannya ada banyak warga kita yang tidak menjadi anggota BPJS. Nah ini apakah karena tidak tahu, tetapi yang banyak yang kami jumpai saat ini adalah warga masyarakat kita tidak memiliki data kependudukan, tidak punya NIK, tidak punya KK. Nah itu yang menjadi persoalan. Karena itu kami seringkali juga berdiskusi, berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Capil. Bagaimana cara ini? Ya mereka juga tidak bisa ini. Makanya sering ada kunjungan-kunjungan ke kampung langsung mendata. Tapi kalau orang yang bersangkutan juga tidak muncul-muncul, tidak mendaftar, ya susah. Akhirnya ketika masuk di rumah sakit, dia dirawat, baru dia tahu, oh ternyata dia tidak punya BPJS, tidak punya data. Kita kebingungan, bagaimana cara membantunya kalau sudah tidak punya NIK. Kalau dia punya NIK, punya KK, aman. Karena pemerintah Kutai Barat sudah menyediakan anggaran. Hari ini dia sakit, hari ini dia punya data itu lengkap, hari ini juga diaktifkan kartu BPJS. Kalau dia PBI, beda kalau mandiri kan tunggu 14 hari. Tapi kalau yang PBI, hari itu dia daftar lengkap datanya, dia langsung bisa diaktifkan, bisa dilayani oleh rumah sakit dengan gratis. Nah ini yang mungkin informasi ini juga penting bagi warga masyarakat kita semua agar berusaha untuk memiliki data kependudukan. Baik itu NIK maupun KK, itu yang paling penting. Nah, selanjutnya ya aktenya itu. Baik, ini di penghujung waktu yang sudah hampir merapat ke pukul 10, saya ingin mendengar Ibu Lygia memberikan tips hidup sehat di era sekarang ya, di era yang kata orang banyak penyakit ini. Ya nanti Pak Weda juga kebagian itu hidup sehatnya seperti apa. Silakan Bu Lygia dulu.
Iya, baik. Jadi untuk berbicara masalah kesehatan di zaman sekarang memang itu sangat berharga bagi kita. Karena memang kata pepatah bahwa memang kekayaan yang paling berharga itu adalah kesehatan. Betul. Iya. Begini, kalau untuk kesehatan sebenarnya kita mau sehat atau mau sakit itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri. Iya, setuju, dari diri sendiri. ya. Kita mau pilih yang mana? Mau sakit apa mau sehat? Kalau mau sehat. Kalau mau sehat seperti apa? Iya. Nah, sekarang itu banyak sekali tawaran-tawaran dari pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya untuk memeriksakan secara dini. Jangan sampai menjadi sudah parah baru kita mau mencari pengobatan. Karena memang banyak penyakit itu yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi di dalam tubuh sudah bersarang penyakit. Nah seperti itu. Jadi di masyarakat itu sekarang ada yang namanya Posbindu. Posbindu itu adalah pos binaan terpadu bagi masyarakat yang diadakan setiap bulannya. Jadi diharapkan kepada semua masyarakat supaya bisa menggunakan layanan ini dengan baik. Ya, jadi di dalam pelayanan Posbindu itu nanti akan dideteksi secara dini penyakit-penyakit apa yang memang disandang oleh setiap masyarakat. Jadi kalau ditemukan akan diberikan penanganan selanjutnya. Itu satu. Berarti memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan tadi ya. Seperti itu. Pak, gratis lagi ya. Iya. Terus ada lagi nggak? Ada pola hidup. Pola hidup ya. Pola hidup. Misalnya apa? kita bijaksana dalam menggunakan garam, gula, kemudian itu tadi makanan-makanan yang instan. Ya. Iya. Kita batasi. Boleh makan tapi dibatasi. Boleh. Oh begitu ya. Itu iya. Ada ukuran-ukurannya. Mungkin sekarang di zaman-zaman sekarang kan bisa kita unduh seperti apa sih berapa batasan untuk penggunaan garam dan gula. Seperti itu. Kemudian ini pola perilaku sama anak-anak sebenarnya dari dewasa itu yang biasanya kita menularkan ke anak-anak kita. Misalnya anak kita supaya mau makan, kita belikan Indomie saja, belikan mie aja, secara instan. Telur, jadi Intel itu mie telur itu tiap hari itu yang dimakan, mungkin seperti itu. Iya. Kemudian memang sebagai orang tua kita harus memang betul-betul melihat perkembangan anak kita dengan baik. Karena kalau sudah secara dini kita mengajarkan ke anak-anak untuk pola hidup sehat. Untuk sampai ke dewasa mereka akan tertanamlah nasihat-nasihat dari orang tua. Mungkin seperti itu. Iya. Pak Weda, ada yang mau ditambahkan tips-tips dari Ibu Lydia? Pak Weda, ini kalau dalam seminggu olahraga berapa kali Pak Weda? Tiap hari Pak. Ya, terima kasih. Olahraga secara langsung saya sempat tertunda, jadi jarang olahraga juga. Cuman aktivitas lain seperti misalnya nyangkul masih dilakukan, mungkin setiap minggu saya lakukan. Kalau pas libur Pak ya? Ya pas libur, jadi itu ya. Kalau mengkonsumsi makanan nih Pak? Kalau makan, kalau saya memang sudah saya atur, jadi kalau makan di atas jam 9 memang saya sudah enggak lagi. Saya sudah lama memang saya enggak ini. Jadi kalau saya harus makan, saya jam makan harus makan gitu. Jadi dan juga ya dari sisi jumlahnya memang berkurang gitu. Nah, itu jadi ya untuk sehat ini memang sangat-sangat mahal. Nah, di bidang kesehatan ini menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung agar masyarakat bisa melaksanakan pemeriksaan dini untuk mencegah kejadian. Kita tidak ingin terjadi ketika diketahui ternyata kankernya sudah stadium 3, stadium 4. Itu kan kalau sudah ketahuan begitu. Susah kita ini. Hipertensi kita sudah menjadi hipertensi yang ini, stadiumnya sudah ini, begitu juga diabetes. Karena itu kita berharap pemeriksaan dini ini dilakukan. Pemeriksaan dini dilakukan mulai dari bayi, balita, remaja. Jadi ada posyandu balita, ada posyandu remaja, ada posbindu tadi, ada pos lansia. Bahkan tadi yang baru-baru ini yang lebih lengkap lagi ada cek kesehatan gratis. Nah itu. Nah kita mengingatkan juga masyarakat supaya juga tidak merokok di dalam rumah. Jadi saya tidak juga melarang merokok. Kalau memang tidak bisa berhenti merokok, ya masih ini. Tapi kalau kita punya keluarga, jangan di rumah. Ayo, jangan merokok di dalam rumah. Jangan merokok di dalam ruangan. Betul. Apalagi
sambil gendong anak, sambil ayun anak. Katanya kita menyayangi anak kita, tetapi di situ juga kita meracuni anak kita dengan asap rokok. Nah itu, ya pola hidup kita menjadi gaya, menjadi role model. Karena seringkali kita ini pandai berbicara, misalnya kamu jangan merokok nak, tetapi kita masih pemegang rokok. Bahkan yang paling parah, dan ini mudah-mudahan bapak-bapak atau ibu-ibu juga sadar, jangan menyuruh anaknya membeli rokok ke warung atau pasar. Ya, kita berusaha. Kami juga punya program ini kawasan tanpa rokok, dan kita sudah mulai mensosialisasikan ke daerah-daerah tertentu. Kita mengingatkan orang tua, anak-anak supaya bisa menolak ketika disuruh orang tuanya merokok. Begitu juga kita ingatkan kepada warung-warung yang menjual rokok agar tidak menjual kepada anak-anak, ya, tapi kepada orang dewasa. Kita tidak melarang jual rokok. Kita belum sampai kepada tahap nanti tidak boleh ada iklan rokok, tidak boleh ada pajangan rokok, boleh menjual tapi tidak dipajang, itu belum. Tapi kita mulai sosialisasi ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang mau untuk menerapkan ini. Kita ucapkan terima kasih bagi yang memang ini telah melaksanakan ini. Dan sekali lagi, masalah kesehatan ini mahal. Ya, ayo kita sama-sama menjaga hidup kita, menjaga pola hidup kita, menjaga perilaku kita. Kita yakin dengan semangat kita, dengan kekompakan kita, kita akan wujudkan Kutai Barat yang sehat, Kutai Barat yang usia harapan hidupnya meningkat. Kalau hari ini usia harapan hidup kita baru berkisar antara 74, ya kita berharap juga usianya panjang, lebih dari itu, dan juga produktif. Betul. Nah, kalau usianya panjang tapi sakit-sakitan sama saja kan, jadi beban juga. Ya kita berharap usia panjang, produktif. Nah itu, sehingga Kutai Barat akan lebih maju. Moto sekarang sepakat bersama, kita pasti bisa. Gitu. Baik, terima kasih Pak Weda, Ibu Lija juga untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Untuk berbincang-bincang di RRI Sendawa di Dialog Interaktif Kubar Menyapa pagi ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi lain waktu Pak Weda ya, sama Bu Lija ya. Mungkin nanti dengan topik yang lain lagi ya. Baik, dengan sampai di sini tuntas sudah kami hadirkan Dialog Interaktif Kubar Menyapa. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi jelang siang. Demikian Dialog Interaktif Kutai Barat Menyapa. Terima